Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al habaib al afadil, para habaib, guru-guru kita semua, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matta'anallahu bi tuli umurihim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dan kita diberikan akhlak seperti akhlak mereka. Mudah-mudahan kita cinta kepada mereka, disatukan pula kita dengan kakek mereka Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para guru-guru kita, alim ulama yang mewarisi ilmu Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan dengan ada mereka di tengah kita, teranglah hati kita dengan cahaya iman dan Islam. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Maka aslinya Nabi SAW melaksanakan i'tikaf dari mulai malam 21 seperti malam ini. Keluarnya dua riwayat. Riwayat pertama menyebut pada petang terakhir Ramadan, malam Idul Fitri. Riwayat kedua pada pagi subuh Idul Fitri. Kedua riwayat itu menyebutkan bahwa maknanya Nabi selama 10 hari 10 malam di dalam masjid, i'tikaf mandiri. Adapun i'tikaf yang dibuat program-program di masjid, diawali dari jam 1 malam masuk tahsin sampai jam 2 ke jam 3 tahajud, dari jam 3 ke jam 4 membaca ayat Quran, tadabbur beberapa ayat surat-surat pendek, lalu kemudian zikir dan muhasabah, dilanjutkan makan sahur, sholat subuh, habis sholat subuh dilanjutkan ngaji sampai waktu syuruk, habis itu sholat sunat isyraq. Itu sebenarnya proses yang dibuat ulama supaya untuk membiasakan berlama-lama di dalam masjid. Sebetulnya berapa lama baru disebut i'tikaf? Menurut mazhab Imam Malik bin Anas, baru dia disebut i'tikaf menyatukan siang dan malam. Jadi siangnya puasa, i'tikaf, menyambung ke malam 3. Siang, malam, puasa, baru disebut i'tikaf. Jadi kalau ada orang masuk jam 8 sholat isya, tarawih, witir, tadarus, pulang, menurut mazhab Malik belum i'tikaf. Lalu kenapa orang mengatakan kita i'tikaf padahal hanya sebentar di masjid? Itu mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf lama sedikit dari rukuk sudah dianggap i'tikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sudah dianggap i'tikaf. Jadi kita yang masuk ke dalam masjid ini berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dari mulai ada yang masuk jam 2, jam 3 kita sholat tahajud, selesai itu kita baca surat pendek ini, selesai itu makan sahur, lalu kemudian lanjut sholat subuh, habis sholat subuh ngaji, terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Maka menurut mazhab Syafi'i itu sudah dianggap sebagai i'tikaf. Panjang umur sehat badan, kita bisa buat i'tikaf yang panjang 10 hari 10 malam insyaallah, berada di dalam masjid. Apa manfaat daripada i'tikaf ini? Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi i'tikaf adalah mengikut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita menghadap ke arah kiblat di Masjid Nabawi, mimbar sebelah kanan, mihrab, baru kemudian tiang sebelah kiri ada tiang namanya ustuanatus sarir. Ustuanah tiang, sarir tempat tidur, tiang tempat tidur.
Kenapa disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itu ada sarir, tempat tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah tempat beliau melaksanakan i'tikaf. Lalu kemudian Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, nawilinil khumrah, wahai Aisyah, ulurkan khumrah, kain. Kenapa Nabi tidak keluar mengambil kain itu? Padahal cuma jarak dinding, langsung kamar beliau. Kenapa Nabi tidak keluar mengambil kain itu? Beliau tidak mau i'tikafnya batal. Sebab keluar dari masjid untuk urusan yang tidak penting, batal i'tikaf. Beliau mau 10 hari 10 malam itu full di dalam. Beliau tidak mengambil. Kenapa Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam? Karena beliau dalam keadaan tidak boleh masuk masjid. Itulah dalil kenapa perempuan yang haid, salah satu dalil tidak boleh masuk masjid, karena Sayyidatuna Aisyah tidak memberikan kain itu ke dalam. Lalu kemudian diulurkan tangan melalui jendela. Begitulah Nabi menjaga supaya dia tetap berada di dalam masjid supaya berlama-lama. Selama i'tikaf itu apa aja yang kita lakukan? Yang pertama, memperbanyak salat. Karena yang amal utama adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Salat, memperbanyak salat. Tapi kita kan sudah tarawih 20 rakaat, tambah witir 3, malam tambah lagi tahajud 8, tambah lagi kemudian salat tahiyatul masjid. Itu kan sudah banyak menurut kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan ibadah para ulama, belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan ibadahnya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ditanya orang, ayahmu Ahmad bin Hanbal? Iya. Berapa sholat? Berapa rakaat? Berapa kali dia sholat dalam sehari semalam? Kata anaknya, 300 rakaat, 300 rakaat. Jadi ibadah kita belum ada apa-apanya. Maka kita perbanyak salat, tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tasbih. Kalau sudah semua, salat sunat mutlak, salat sunat 2 rakaat tanpa ada apa-apa, hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sujud menempel ke lantai karena Allah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semua tempat-tempat bersujud nanti akan bersaksi, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semua tempat-tempat itu akan bersaksi. Salah satu tempat bersaksi adalah masjid, tempat kita i'tikaf malam ini akan bersaksi bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperbanyak. Di antara imam tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi punya ruko tempat dia berniaga. Dia datang ke rukonya, kalau ada orang membeli dia layani, kalau tak ada dia sholat sunat. Ada pembeli dia layani, kalau tak ada orang dia sholat sunat. Selesai 400 rakaat dia tutup rukonya, pulang ke rumah. Begitulah mereka, supaya nanti di hadapan Allah dia bisa menjawab, aku juga mengurus dunia dan aku tidak meninggalkan akhirat. Nabi SAW punya anak Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak Sayyidina Ali. Nama kakeknya Ali bin Abi Thalib, nama cucunya Ali juga. Bagaimana cara membedakan kakek dengan cucu? Cucunya Sayyidina Ali disebut dengan Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Kenapa dia disebut perhiasan ahli ibadah? Karena dia sajjad, orang yang banyak sujud. Berapa kali rupanya sujudnya sehari semalam? Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, alfa sajadah, 1000 kali sujud. Jadi sujud kita ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan mereka. Kalau masalah dunia, bandingkan dengan ulama yang zuhud. Kalau masalah akhirat, bandingkanlah dengan ulama, dengan zuriat Rasulullah yang banyak ibadahnya kepada Allah. Itu memotivasi kita untuk banyak.
Kalau kita tidak sanggup banyak sholat, maka memperbanyak khatam Al-Quran. Imam Malik bin Anas kalau sudah datang bulan suci Ramadan, dia tutup majelis kitab Muwatta. Imam Malik bin Anas meninggal 179 Hijrah, punya majelis Muwatta. Tapi kalau sudah datang Ramadan, tutup Muwatta, dia memperbanyak khatam Al-Quran. Wa kana al-imamu Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Wa kana al-imamu Syafi'i, Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana, mengkhatamkan Al-Quran 60 khatamah, 60 kali khatam. Begitu kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Kenapa Ustadz setiap biografi Imam Az-Zahabi? Karena beliau yang paling ketat dalam masalah periwayatan. Sampai-sampai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam dalam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, kalau kata Imam Al-Hakim sahih, ulama hadis belum menerimanya sampai sahahahul Hakim wa wafaqahul Zahabi, karena Imam Al-Hakim termasuk minal mutasahilin, mudah dia mensahihkan, sedangkan Imam Az-Zahabi minal mutasyaddidin. Maka kuat dia kalau sahahahul Hakim wa wafaqahu Zahabi, disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab At-Talkhis. Begitulah ketatnya dia. Maka saya selalu mengambil riwayat sehingga jauh daripada dusta, bohong dan mengada-ngada. 60 kali khatam, siangnya 1 kali khatam, malamnya 1 kali khatam, berarti 24 jam dia 2 kali khatam. Belum ada apa-apanya bacaan Al-Quran kita. Kenapa kita memperbanyak khatam Quran di Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kalau ada orang i'tikaf bingung, i'tikaf kita mau ngapain? Banyak sekali, memperbanyak salat sunat, memperbanyak khatam Al-Quran. Lalu kemudian apa lagi yang kita laksanakan selama kita i'tikaf? Memperbanyak zikir, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah. Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidur malam, sebelum dia tidur malam dia simpul tali, dia petik simpul tali itu alfa-uqdah, 1000 simpul. Subhanallah, yusabbihu, bertasbih 1000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah boleh membuat angka bilangan 1000, 2000, 3000. Tidak bid'ah menggunakan tasbih 1000, 2000. Kenapa? Karena sahabat Nabi melakukan itu. Jadi kalau kita mau, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, la ilaha illallah 1000, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 1000, salawat 1000, al-fatihah 1000, qul huwallahu 1000. Jadi sebenarnya kalau mau tidak cukup waktu beriktikaf. Jadi kalau ada orang yang bingung iktikaf mau buat apa, dia tidak tahu. Kita bisa sholat sunat, membanyak khatam Quran, berzikir. Yang keempat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, muhasabah. Saya ini datang dari mana, mau ke mana, berapa lama di sini, balik nanti akan membawa apa. Di saat i'tikaf itu hening, maka disitulah kita memuhasabah diri. At-tafakkur sa'ah, kata Abu Darda, bertafakkur, berpikir sesaat, khairun min qiyami lailah. Sesaat kita berpikir lebih baik daripada ibadah sepanjang malam. Kalau sudah beribadah sepanjang malam, menurut kita sudah layak masuk surga. Tapi kalau kita bertafakkur sa'ah, dosa kita yang begitu banyak belum tentu dapat ditebus dengan semalam, dengan sebulan. Hanya ampunan Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tadabbur surat malam ini, surat Ad-Duha. Kenapa ini saya pilih? Ini selalu kita bawa dalam salat. Kalau bisa selama i'tikaf ini 10 malam pilih surat-surat pendek supaya menambah kekhusyuan kita ketika kita sholat, sehingga kalau kita paham maknanya, insya Allah. Biasanya tradisi kita kalau khatam Al-Quran itu dimulai daripada Ad-Duha. La ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wad-duha. Kenapa bertakbir sebelum membaca surat Ad-Duha? Karena Nabi waktu turun ayat ini Nabi bertakbir, Allahu Akbar.
Kenapa Nabi bertakbir? Karena Jibril, malaikat Jibril alaihissalam lama tak turun. Sampai-sampai istri Abu Lahab mengatakan, wadda'aka syaitan, setanmu sudah meninggalkanmu Muhammad. Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad itu didatangi setan. Lalu ketika wahyu lama tak turun, dikatakannya setanmu sudah meninggalkanmu. Kenapa? Malaikat Jibril lama tidak turun. Rupanya ada bangkai anak anjing al-jarwu di bawah tempat tidur. Lalu kemudian datang Khawlah mengulurkan tangkai batang sapu, ditariknya bangkai anak anjing. Tidak bau karena di Arab kering. Lalu dibuangnya. Setelah itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Nabi bertanya, kenapa kau tidak turun wahai malaikat Jibril? La nadkhulu buyutan, kami tidak masuk ke dalam rumah fiha tamasil, di dalam rumah itu ada patung, wal kalbu, kalau di dalam rumah itu ada anjing. Yang tidak turun itu malaikat rahmat, malaikat maut turun. Kami tidak turun kalau ada itu. Begitu turun ayat, maka Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Itulah mengapa kita bertakbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Ad-Duha bukan ayat 1. Karena tak ada angka 1-nya di ujung. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Menurut semua mazhab kecuali mazhab Malik bin Anas. Karena menurut Imam Malik, Alhamdulillahirabbil alaminnya 1, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Jadi tetap 7 juga. Makanya Quran yang cetakan Maroko, Bismillahirrahmanirrahimnya tak ada angka 1. Alhamdulillahirabbil alamin baru angka 1. Karena Maroko pakai mazhab Maliki. Adapun mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang tak ada ikhtilaf itu Bismillah surat untuk Bilqis dari Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang tak ada ikhtilaf. Adapun bismillah dalam Al-Fatihah ikhtilaf. Imam Malik mengatakan ayat 1 alhamdulillah. Bismillah dalam surat Ad-Duha tidak ada ikhtilaf bahwa bismillah ini bukan bagian dari surat Ad-Duha, fungsinya sebagai pemisah antara surat sebelumnya. Jadi pemisah antara surat itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Adapun membacanya dalam mazhab Syafi'i, Bismillah dibaca jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali dibaca sir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki tak dibaca sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syekh Abdul Rahman Sudes diminta menjadi imam di Masjid Istiqlal. Rakaat pertama Bismillahnya 2 kali. Bismillah pada Al-Fatihah, Bismillah pada surat. Dia baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis itu, habis Al-Fatihah, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Kenapa dia pakai? Padahal selama di Makkah tak pakai. Karena dia tahu bahwa Asia Tenggara bermazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau menjadi imam ikut mazhab Syafi'i tetap dijaharkan pada 2 bismillah. Selanjutnya wadduha. Allah bersumpah demi waktu 6 kali. Pertama waktu terbit fajar shadiq, wal fajr walayalin 'ashr. Habis itu masuk waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Kemudian masuk waktu duha, wad-duha. Masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, wal 'ashr. Masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha.
Wal-laili idza saja. Biasanya Allah bersumpah dengan makhluk yang besar-besar. Wasyamsi wa duhaha, wan najmi idza hawa, wal qamari. Tapi ketika ini dia bersumpah dengan waktu yang menurut orang tidak besar, padahal Allah ingin menunjukkan waktu besar. Karena orang barat mengatakan waktu itu time is money, waktu adalah duit, karena mereka materialistik. Sedangkan dalam Islam waktu adalah la tus'alunna yauma idzin anin. Yang pertama kali nanti ditanya kepada kita adalah an umrihi, tentang umur, dan umur adalah waktu. Di saat iktikaf tak ada waktu yang kosong. Tertidur, tidurnya itu pun ibadah. Tapi yang gara-gara ini tidur terus. Wadduha, setelah itu wal-laili idza saja, demi malam dipasangkan Allah. Kalau ada siang ad-duha, maka pasangannya adalah malam. Wal-laili idza saja, berpasang-pasangan. Mudah-mudahan yang belum ada pasangan lewat Ramadan ini dikasih Allah pasangan. Nah, banyak kali yang belum ada pasangan. Saja artinya menutup. Siang itu terbuka, ditutup Allah malam. Kenapa? Malam untuk tempat istirahat. Wa ja'alna naumakum subata, maka dibuatnya berpasangan. Wadduha, bekerja, beraktivitas, terbuka. Wal-laili idza saja, malam tertutup, hening, tenang, beribadah. Ada untuk dunia, fid dunya hasanah, ada untuk akhirat, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Indahnya susunan Al-Quran. Setelah itu dia buat berpasangan dua lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a, meninggalkan. Qala, membiarkan. Karena menjawab ucapan Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Kata dia, wadda'aka syaitanuka wa qalaka. Setanmu sudah meninggalkanmu dan membiarkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibantah, dibalas Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak membiarkan. Kata Iqbal, ayahnya nyuruh dia baca Quran. Iqbal, baca Quran. Belum, kau belum baca Quran. Tapi aku sudah baca Quran. Belum kau baca Quran. Akhirnya, kenapa ayah mengatakan aku belum baca Quran? Karena tadi kau baru membaca Quran yang diturunkan Nabi Muhammad SAW untuk Nabi Muhammad. Kau bacalah Quran seakan-akan Quran itu diturunkan Allah untukmu. Ketika saya sedang susah, saya ditinggalkan jamaah, saya ditinggalkan orang baik, saya ditinggalkan orang-orang baik, maka saat itu saya merasa ditinggalkan dan dibiarkan. Maka saat itu saya baca ini, ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu hai Abdul Somad, wa qalaka, Allah tidak membiarkan. Jadi khitab dalam Quran untuk Nabi Muhammad SAW itu juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya yang mengantar dia kuliah, Ustaz, saya yang menemani dia ospek, saya mengantar dia ke kampus. Tapi begitu pas wisuda, kenapa yang lain menemani Ustaz? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkan, Allah tidak meninggalkan. Allah punya skenario yang lebih indah daripada yang ada dalam pikiran. Jadi ayat-ayat itu menguatkan kita ketika kita baca, begitu juga ketika imam yang membaca. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makmum yang di belakang, ma wadda'aka rabbuka, Allah tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membiarkan. Wadduha pasangannya wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka pasangannya wa ma qala. Ayat yang berikutnya pun berpasangan juga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka susunan Al-Quran itu indah. Siapa yang menyusunnya? Tanzilal Azizir Rahim. Walal akhiratu, akhirat, khairul laka, lebih baik bagimu, minal ula, daripada yang pertama, daripada dunia. Kalau kau tidak dapat dunia, jangan sedih. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kau tidak dapat dunia,
jangan sedih, jangan berduka cita, karena setan pintu masuknya adalah kesedihan. Makanya orang-orang yang kerasukan itu kenapa? Terlampau sedih. Maka jangan pernah sedih. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan mengatakan kau miskin, kau susah, kau fakir, kau kurang, supaya apa? Supaya sedih. Wali-wali Allah itu dilepaskan Allah dari dua sifat. La khaufun alaihim wa la hum yahzan. Maka keluarlah satu buku. Jangan sedih. Don't be sad. Jangan sedih. La tahzan. Kenapa? La ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat yang kelima, dua juga pasangannya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka, Allah akan memberikanmu segalanya. Syaratnya apa? Fatarda, kalau engkau ridha. Jangan beribadah kepada Allah minta surga. Kenapa? Karena kalau minta surga cuma dapat surga. Tapi beribadahlah kepada Allah minta ridha. Karena kalau minta ridha, kalau Allah sudah ridha, semua akan dia kasih. Makanya kita berdoa itu tidak minta surga, minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau dapat ridha Allah, semua akan dia kasih. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat ridha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Makanya orang sebelum berzikir minta ridha. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga, ditanya Allah, madza turidun? Hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Kalian sudah dapat nikmat semua. Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa? Ridhaka. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa? Orang yang ridha menerima takdirku. Ini yang paling berat. Mudah-mudahan Ustaz Somad termasuk orang yang ridha menerima takdir Allah. Man lam yasbir bi balai, siapa yang belum sabar menerima ujianku, walam yarda bi qada'i, tidak ridha menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Berat. Mencakapkannya aja itu ringan. Pas sudah datang pontang-panting, sempit juga dunia ini. Makanya kalau sekarang Ustaz Somad yang bacakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, tapi nanti ketika Ustaz Somad yang diuji, datanglah Ustaz Taqwa mengatakan, Ustaz Somad masih ingat waktu kita subuh di Palembang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat yang berikutnya pun berpasang juga dua. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu engkau yatim? Fa'awa, yatim tak ada tempat berlindung, ayah tak ada, ibu tak ada. 2 bulan dalam kandungan meninggal ayah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah al-Barzanji. 2 bulan dalam kandungan hilang ayah. 6 tahun meninggal ibu. Berpegang kepada paman Abu Talib, meninggal. Abdul Muttalib kakek, meninggal. Istri Khadijah, meninggal. Anak perempuan, 3-tiganya meninggal. Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, cuma satu yang meninggal setelah Nabi meninggal. Fatimah Zahra. Laki-laki anak, meninggal. Kenapa? Supaya tak ada tempat bergantung kecuali Allah. Kalau berat ujian hidup, sesungguhnya Allah ingin supaya sujud kita lebih lama. Selama ini sujud kita macam stempel pos, supaya lebih lama, supaya doa kita lebih tulus, lebih ikhlas. Alam yajidka yatimam fa'awa. Ayat yang ke-7 juga berpasangan dua. Wa wajadaka dhallan fahada. Jangan artikan Nabi Muhammad sesat. Mana pula pernah Nabi sesat? Dalam saat perjalanan membawa barang dagangan, salah dalam perjalanan, inilah jalan menuju Makkah. Mana mungkin Nabi sesat? Tidak pernah. Belum lagi Nabi Adam alaihissalam berjumpa roh dengan jasad, masih dalam keadaan roh. Nabi Muhammad SAW, kuntu nabiyan, aku sudah nabi. Jadi kalau ada orang itu, gara itulah bahayanya baca terjemah
baca terjemah, pahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Mana pula pernah Nabi sesat. Wa wajadaka, hai Abdul Samad, ketika kau dhalan tak tahu, fahada, Allah berikan engkau jalan. Ayat yang ke-8 pun berpasangan dua. Wa wajadaka ailan fa'aghna, wa wajadaka ailan fa'aghna, pada saat kau susah, pada saat kau sulit, fa'aghna, diberikannya engkau kecukupan. Lalu kemudian ayat yang ke-9 pun berpasangan. Fa'ammal yatima fala taqhar, anak yatim jangan kau bentak, jangan kau hardik, jangan kau berkata kasar, jangan kau ucapkan kata ayahnya tak ada, meninggal, dia ingin kelembutan, kasih sayang, sentuh kepalanya, berikan dia kasih sayang. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ayat yang ke-10 dua juga, wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang meminta jangan engkau hardik, jangan engkau usir, jangan engkau halau. Sa'ila dua, meminta, beri dia. Sa'ila makna yang kedua, bertanya. Kalau ada orang bertanya tentang ilmu, jangan kau remehkan, jangan kau sepelekan. Ayat yang ke-11 pun pasangannya dua. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau kau dapat nikmat Allah, fahadis, ceritakan, bagikan. Dapat harta, wakafkan, infakkan, sedekahkan. Tapi kalau kita tengok lagi susunan ayat ini, ayat 6 pasangannya ayat 9, ayat 7 pasangannya ayat 10, ayat 8 pasangannya ayat 11. Macam mana maksud Ustaz? Ayat 6, alam yajidka yatiman, pasangannya fa'ammal yatiman fala taqhar. Alam yajidka yatiman fa'ammal yatima fala taqhar. Wa wajadaka ammal yatima fala taqhar. Wa wajadaka dhallan, jawabannya wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa wajadaka ailan, jawabannya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itulah makna yang terkandung dalam surat Ad-Duha. Kita ada waktu lebih kurang 40 menit lagi untuk bersahur. Saya mohon maaf, mohon izin tidak bisa ikut menyertai karena saya sahur, habis sahur langsung ke airport mengejar pesawat, habis itu langsung pulang ke Pekanbaru. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa, insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tetap i'tikaf bersama besok malam di berbagai masjid-masjid yang kita berikan Allah kesempatan untuk kita beribadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.